19 negara ini diantaranya adalah Salah satu kesuksesan G20 selama ini adalah Tentunya ada banyak sekali dampak-dampak yang Indonesia rasakan dari forum G20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, banyak sekali kejadian di dunia ini yang menjadi pusat perhatian bagi negara-negara lain. Salah satunya adalah ketika Indonesia menjadi ketua G20 pada tahun 2022 kemarin di Bali. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Sultan Sadat bersama rekan saya Safina Alia dan Muhammad Fikar Aziz akan menjelaskan secara detail mengenai G20. G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan satu Uni Eropa. G20 ini terdiri dari negara berkembang hingga negara maju yang memiliki kelas pendapatan menengah hingga tinggi. G20 ini mewakili 2/3 penduduk dunia, 75% perdagangan dunia, dan 80% PDB dunia. Selanjutnya adalah WHO. Siapa saja negara anggota G20 ini? Negara anggota G20 terdiri dari 19 negara dan satu Uni Eropa. 19 negara ini diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argentina, Brazil, Inggris, Jerman, Italia, Prancis, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia, dan juga Australia. Selanjutnya adalah when. Kapan G20 ini didirikan? G20 ini didirikan atas inisiasi dari forum sebelumnya, yakni G7. G7 ini adalah negara-negara yang bekerja sama secara multilateral yang beranggotakan 7 negara. 7 negara ini diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan juga Jepang. Nah, G20 ini didirikan pada tahun 1975. Namun pada saat tahun pelaksanaannya, banyak sekali mendapat kritik dari dunia karena hanya terdiri dari negara-negara maju saja. Maka dari itu, pada tanggal 26 September 1999, didirikanlah forum yang lebih besar, yakni forum G20 yang terdiri dari negara-negara berkembang. Selanjutnya adalah where, atau gimana sih G20 ini dilaksanakan. G20 ini dilaksanakan pertama kali pada tanggal 14 sampai 15 November di Amerika Serikat. Pada saat itu presidennya adalah George W. Bush. Pada dasarnya G20 ini tidak memiliki kantor kesekretariatan tetap. Nah, untuk pelaksanaan fungsinya sebagai suatu forum, G20 ini menunjuk salah satu negara sebagai presidensi. Presidensi ini terdiri dari Troika, yang dalam bahasa Yunani berarti 3 serangkai. Troika ini terdiri dari presidensi sebelumnya, presidensi yang sedang berlangsung, dan presidensi yang akan datang. Pada saat G20 dilaksanakan di Indonesia kemarin, presidensi sebelumnya adalah Italia, presidensi yang sedang berlangsung adalah Indonesia, dan presidensi setelahnya adalah India. Selanjutnya kita masuk ke why, yaitu kenapa sih G20 ini didirikan? G20 ini didirikan untuk memastikan dunia keluar dari krisis dan juga untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan global agar lebih kuat, berkelanjutan, dan juga inklusif. Selanjutnya adalah how. Bagaimana peran nyata G20 selama ini? Salah satu kesuksesan G20 selama ini adalah mampu mengatasi krisis keuangan global pada tahun 2008. Yang kedua ada kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Yang ketiga, ada kontribusi dalam penanganan COVID-19. Inisiatif G20 dalam penanganan COVID-19 berupa penangguhan pembayaran utang luar negeri, lalu injeksi penanganan COVID-19 berupa 5 triliun US dollar, dan penurunan atau penghapusan bea dan pajak impor. Selanjutnya ada dampak G20 bagi dunia. Yang kesatu, keuangan internasional. Yang kedua, stabilitas sektor keuangan. Yang ketiga, infrastruktur. Dan yang keempat adalah perpajakan. Nah, setelah tadi mendengar penjelasan mengenai dampak-dampak G20 terhadap dunia, sekarang saya akan menjelaskan dampak G20 terhadap Indonesia. Tentunya ada banyak sekali dampak-dampak yang Indonesia rasakan dari forum G20. Apa aja sih dampak-dampak tersebut? Nah, dampak yang pertama, Indonesia bisa mendapatkan dukungan serta bantuan dari negara-negara G20 untuk terhadap pengembangan ekonomi-ekonomi yang ada di Indonesia.
Dengan adanya forum ini tentu saja Indonesia bisa memanfaatkan forum tersebut untuk mengembangkan ekonomi ataupun potensi-potensi yang dimiliki oleh negara Indonesia. Seperti contohnya Indonesia bisa saja mengajukan sebuah proyek untuk didanai oleh forum G20 ataupun Indonesia bisa menjalin kerjasama dengan negara-negara anggota dari G20. Nah, dampak yang kedua dapat meningkatkan citra negara Indonesia kepada luar negeri. Tentu saja dengan adanya forum ini, Indonesia bisa memanfaatkan forum ini untuk meningkatkan citranya terhadap kepercayaan-kepercayaan negara luar kepada Indonesia. Dengan adanya kepercayaan-kepercayaan tersebut, Indonesia bisa berkembang dan meningkatkan potensi-potensi yang dimilikinya. Dampak yang ketiga, Indonesia dapat mendapatkan pengetahuan, informasi-informasi ataupun seputar teknologi terbaru dari negara-negara luar. Tentu saja forum ini beranggotakan negara-negara maju. Indonesia sebagai negara berkembang bisa memanfaatkan forum tersebut untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait teknologi ataupun ilmu pengetahuan untuk mengembangkan negara Indonesia. Nah, dan dampak yang terakhir adalah Indonesia bisa memperkenalkan potensi yang dimilikinya seperti pariwisata ataupun apapun itu terhadap kancah luar negeri ataupun kancah internasional. Nah, setelah penjelasan mengenai dampak-dampak bagi Indonesia tadi, nah yang terakhir adalah resolusi ataupun penyelesaian dari G20 ini. G20 ini diselesaikan dengan musyawarah ataupun diskusi secara mendalam antara anggota. Nah, pada diskusi ini, anggota-anggota G20 membahas isu-isu yang relevan terhadap forum ini. Serta setelah itu, mereka membuat keputusan untuk isu-isu tersebut yang dibahas, dan setelah membuat keputusan, mereka diberi tanggung jawabnya masing-masing untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah ditetapkan. Nah, setelah semuanya selesai, keputusan telah selesai, mereka akan terus menindaklanjuti dan diawasi secara bersama dari anggota-anggota ini. Jadi mereka yang melaksanakan keputusan tersebut tidak berjalan sendiri, namun diawasi oleh masing-masing anggota yang ada di G20 ini. Sekian. Nah, demikian tadi adalah penjelasan mengenai organisasi atau forum G20. Pada intinya, G20 ini adalah forum kerjasama yang terdiri dari 19 negara dan 1 Uni Eropa. Nah, G20 ini berperan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang berada di tingkat global, yakni mulai dari peperangan dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah seperti peperangan terjadi di Ukraina dan juga Rusia. Nah, G20 ini mengeluarkan resolusi dengan cara berdiskusi dengan antar sesama anggota dan menghasilkan beberapa deklarasi yang nantinya akan digunakan sebagai kebijakan di masing-masing negara dan terus akan diawasi oleh forum G20 tersebut. Demikian, kami dari kelompok G20 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.